Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu serta informasi yang sangat inspiratif tentunya terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan hal-hal yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan tentunya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Hari ini telah hadir di samping Kiki, yaitu ada Bapak Adi Santoso MSI. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini ya Pak ya, sedang menjabat dengan posisi seperti itu. Oke, yang kedua ada Ibu Hajah Husnul Khotimah, SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau sekarang staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan ya Ibu ya. Oke, jika kita berbicara nih tentang DP3A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terjadi pergeseran ya Bu ya Bapak, yang tadinya sebelumnya Ibu Husnul kemudian menjadi Pak Adi Santoso. Nah, karena ada pergeseran ini sahabat Bagimu, dan hari ini tema yang kita angkat adalah W20. Nah, jadinya Gigi hadirkan dua-duanya nih langsung di sini ya kan. Biar lebih jelas karena pasti ada yang namanya estafet ya Bu ya Bapak tentang penyelenggaraan event W20 yang nantinya akan diselenggarakan di Kota Banjarmasin. Nah, nggak usah lama-lama lagi, Kiki mungkin mau bertanya dulu sama Ibu Husnul nih. Iya. Ibu, apa yang dimaksud dengan W20? Ya, W20 ini adalah lahir daripada kita sudah ada engagement G20, di mana negara kita adalah ditunjuk sebagai presidensi G20 pada tahun 2022. Yang mana rangkaian daripada G20 itu adalah salah satunya adalah W20 ini yang membahas terkait masalah bagaimana peran perempuan di dalam kesetaraan gender dan juga di dalam mengatasi adanya permasalahan perempuan dengan adanya pandemi COVID ini. Dan juga ini sudah di W20 ini juga sudah ditetapkan di dalam keputusan Menteri Koordinator Ekonomi nomor 20 tahun 2021, di mana salah satunya adalah W20 ini. Oke, seperti itu. Mohon izin dulu ya Pak Adi, mungkin bertanya sedikit lagi nih sama Bu Husnul ya. Ibu, sebenarnya tujuan dari event W20 sendiri ini apa nih? Tadi kan Ibu sudah panjang lebar ya, tapi sebenarnya tujuannya sendiri apa nih Bu? Tujuan dari W20 ini adalah kita melihat dari beberapa tahun ini, selama 2 tahun kita masa pandemi COVID, di mana di sana banyak perempuan yang terdampak. Yang mana tujuannya itu adalah agar adanya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan sebagai pusat diskusi global internasional di dalam 20 negara yang termasuk dalam G20 tadi. Kemudian juga adalah bagaimana memberikan pemulihan ekonomi terhadap perempuan yang terdampak COVID-19 ini, ikut berpartisipasi aktif dalam hal mempromosikan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dan juga adalah bagaimana memberikan investasi untuk pertumbuhan inklusif. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang perempuan banyak yang terdampak seperti yang Ibu sebutkan, tuh bisa lebih dirincikan mungkin terdampak dalam hal apa nih Bu, selain dalam hal ekonomi mungkin ya? Iya, terutama perempuan itu terdampak dalam selain di dalam ekonomi ada dalam keluarga, di mana tugas perempuan fungsinya itu adalah mereka ganda jadinya. Mereka sebagai pengajar di dalam rumah tangga, sebagai pengasuh, juga sebagai orang yang terdampak dengan misalnya perempuan itu berusaha. Dengan mereka
adanya PHK, pengurangan jam kerja, dan juga berdampak juga terhadap berbagai macam bentuk kekerasan ya. Karena di sana perempuan itu juga adalah dengan adanya tekan-tekanan secara psikologis, yang mana beban ganda tadi itu. Dan tidak banyak juga banyak perempuan di UMKM kita yang terdampak, karena yang berpengaruh adanya COVID itu adalah dari bidang akomodasi dan juga transportasi, otomatis juga berpengaruh terhadap UMKM yang ada di daerah kita. Oke, berarti asal muasalnya karena terdampak dari COVID-19 sendiri berarti ya Bu betul. ya. Kemudian banyak sekali yang terkena PHK. Kemudian mungkin ada yang namanya WFH, kebanyakan betul. perempuan itu biasanya bekerja dari pagi sampai sore. Sekarang full di rumah nih, gitu. Jadi mungkin dalam masalah rumah tangga juga mungkin terjadi cekcok. Kemudian karena ya tekanan-tekanan tadi ya Bu ya. Oke nih, kita bergeser ke Bapak Adi Santoso. Nah, dengan jabatan Bapak yang baru nih sebagai Kepala DP3A, lalu bagaimana persiapan nih Pak? Persiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah. Nah, yang nanti akan diselenggarakan W20 kan nanti mau di Kota Banjarmasin nih. Gimana nih Pak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan yang baru. Sebagaimana Mbak Kiki tadi sampaikan, ini estafet kepemimpinan dari Ibu Emma. Kita fokus pada percepatan persiapan pelaksanaan set keempat W20 di Kalimantan Selatan yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 2022 ini. Kesiapannya sudah luar biasa karena sudah dirintis oleh Ibu Emma. Salah satunya adalah keputusan gubernur tentang pembentukan panitia daerah itu sudah ditandatangani oleh beliau. Ada kegiatan besar dalam rangka set keempat W20 di Kalimantan Selatan. Pertama, acara utama adalah dilaksanakannya seminar internasional. Insya Allah itu akan dilaksanakan di tanggal 23 Maret siang hari. Kenapa jadi dilaksanakan di siang hari? Karena bersamaan dengan waktu yang nyaman bagi peserta seminar internasional yang hadir melalui jaringan. Kalau kita laksanakan di siang hari di waktu Indonesia, maka di belahan negara lain waktunya pas untuk mengikuti seminar internasional ini. Kemudian selain pelaksanaan seminar internasional, pada tanggal 22 malam Bapak Gubernur menggelar welcome dinner. Insya Allah karena kapasitas tempat itu memungkinkan welcome dinner dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila. Insya Allah kita akan menghadirkan seluruh kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi pada saat seminar internasional itu digelar, kami tidak mengundang langsung kepala SKPD untuk mengikuti seminar, tetapi melalui jaringan. Karena kapasitas dari tempat dari pelaksanaan seminar internasional di Ratanin itu dibatasi oleh panitia pusat sebanyak 150 peserta. 100 dari delegasi luar, kemudian 50 dari undangan daerah. Di samping pelaksanaan seminar internasional dan welcome dinner, melalui Dinas Pariwisata yang bertugas pada bidang city tour, kita sudah agendakan adanya kunjungan wisata yang dibagi atas 2 kegiatan di tanggal 23 Maret pagi, itu city tour di sekitar Banjarmasin. Jadi ada ke Pulau Curiak, kemudian ada melihat Pasar Terapung ya di Menara Pandang. Insya Allah 2 tempat itu akan dilaksanakan di tanggal 23 pagi. Kemudian persiapan lain adalah pelaksanaan city tour di hari berikutnya di tanggal 24 pagi. Insya Allah kita laksanakan city tour ke Taman Hutan Raya,
ke Kirampa, kemudian ke pusat perbelanjaan Permata di Martapura. Diawali pada pagi hari itu ada penanaman pohon di area hutan kota ya, perkantoran Setda Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian persiapan-persiapannya, kami bekerja penuh dengan seluruh tim kepanitiaan daerah untuk melancarkan kegiatan-kegiatan ya, yang sudah kita persiapkan seperti yang berarti kita sampaikan kalau tadi Kiki dengar, berarti persiapannya udah mau final banget ya, nih Pak kita ya, sudah 90% ke atas bergerak berarti cepat ya. ini. Betul, karena terjadi pergeseran jabatan, Pak Adi langsung nih. Iya, salah Mau satu nggak mau. rapat tim kecil yang menurut saya sangat berarti di Dinas P3A, kami menghadirkan dari teman-teman inspektorat, kami menghadirkan dari Biro Barjas, salah satunya adalah mempelajari anggaran yang sudah disiapkan, kemudian jenis belanja yang harus disesuaikan dengan ketentuan aturan. Kami sudah dapat benang merahnya, insya Allah ini tinggal berlari aja saja. Amin, kita doain sama-sama semoga lancar mudah-mudahan ya. lancar. Ya, tadi baik. seperti yang disampaikan oleh Pak Adi Santoso, rangkaian kegiatannya itu selain tadi masalah pembahasan diskusi ya tadi ya Pak Iya, ya, iya. Seminar, Iya. kemudian ada city tour juga nih, City sahabat tour, Bagimu. ya. Iya, ada city tour. Nah, sekarang Kiki mau berbicara tentang strategi sendiri nih Pak. Ya Bu, Ya. Nah sebelumnya kan Ibu dulu ya. Ya. Sebelum pada saat Pak Adi menjabat sebagai Kepala DP3A, kan Ibu Husnul yang lebih Ya. dulu nih Ya. tentang mengetahui bahwa kita mau sebagai tuan rumah. Lalu apa nih Bu strategi Ibu sebagai Kepala DP3A? Bagaimana nih biar event ini tuh bisa berjalan dengan lancar, kemudian karena kan dengan hadirnya event itu di sini otomatis kan meningkatkan UMKM, kemudian dari tempat wisata dan lain-lain ya Bu ya. Iya, betul. Nah, apa nih Bu strategi Ibu sendiri? Strategi kita setelah mendapat penunjukan langsung dari tim panitia pusat, kita mempelajari dulu apa yang menjadi persyaratannya. Di antaranya di situ adalah perlu adanya vendor dengan adanya LO juga, baik itu yang LO dari pusat ataupun dari daerah. Dengan itu kita juga melakukan selalu koordinasi ya dengan tim pusat, karena sebenarnya yang punya rancangan program itu adalah dari tim pusat. Nah, kita selalu berkoordinasi, kemudian juga melibatkan dengan berbagai perangkat daerah yang ada di provinsi untuk dapat mendukung adanya setiap rangkaian yang ada di kegiatan Women 20 atau W20 di Kalimantan Selatan. Selain itu kita juga adalah bagaimana kita untuk dapat mempromosikan pelaksanaan ini. Tentunya kita adalah dengan melakukan sosialisasi baik di berbagai media cetak, media elektronik, dan juga kita melakukan lomba di masyarakat agar masyarakat ikut tahu atau terlibat. Karena berdasarkan arahan dari Sherva, itu dari Dirjen Kementerian Koordinator Ekonomi, bagaimana kita untuk dapat diketahui oleh masyarakat, itu dapat lebih dipiralkan. Contoh sepertinya pelaksanaan di Mandalika itu, bagaimana kita agar nanti juga pelaksanaan di Kalimantan Selatan itu dapat diketahui oleh semua masyarakat. Oleh karena itu juga kita selalu melakukan sosialisasi baik secara langsung yang sudah kita laksanakan kemarin pada tanggal berapa ya? 1 Maret. Tanggal 1 Maret kita sudah mensosialisasikan ke berbagai organisasi perempuan yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian kita juga sudah semua perangkat daerah juga sudah membuat publikasi baik di media-media cetak dengan adanya baliho yang ada di beberapa titik ya ditempatkan, baik yang itu yang ada di muka perangkat daerah ataupun dengan videotron. Selain itu juga kita membuat imbauan kepada semua perangkat daerah agar mereka semua perangkat daerah itu membuat suatu publikasi ya, apakah itu melalui spanduk ataupun juga baleho untuk ditempatkan terkait dengan pelaksanaan W20 yang ada di Kalimantan Selatan.
Oke, itu tadi strategi nih dari Ibu Husnul ya kan. Tadi Kiki narik kesimpulan nih bahwa strateginya adalah berkoordinasi dengan pusat. Nah, jadi kembali lagi ke koordinasi ya sahabat Bagimu. Kita mau sehebat-hebatnya bagaimanapun, tetap harus koordinasi dengan yang di atas. Atas juga koordinasi dengan yang di bawah lagi supaya kita bahu-membahu bekerja sama supaya event ini bisa berjalan dengan lancar ya Bapak dan Ibu ya. Nah, oke. Tadi kita ada sedikit membahas tentang UMKM nih. Ibu tadi ada sedikit menyinggung tentang UMKM. Lalu apa UMKM sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan akan diikut sertakan nih Bu dalam event W20? Iya, tentu saja kita melibatkan UMKM ya, karena kalau kita melihat latar belakang munculnya adanya engagement W20 ini adalah bagaimana kita untuk meningkatkan taraf ekonomi global, khususnya adalah yang banyak terdampak itu adalah UMKM kita. Nah, yang mana juga dengan adanya UMKM ini agar nanti dunia internasional itu dapat mengetahui produk-produk sumber daya alam atau budaya yang ada di daerah kita itu dapat diketahui dan mereka nanti dapat membuka sebagai investasi ya, dan juga ini adalah sebagai peluang bagi UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Dan juga dengan adanya UMKM ini juga adalah kita memperkenalkan kepada dunia internasional tentang khas-khas ataupun keunggulan-keunggulan yang ada di daerah Kalimantan Selatan, yang mana itu adalah sebagai produk dari karya-karya perempuan yang untuk dapat meningkatkan adanya perekonomian global ya, tentunya adalah yang terdampak juga adalah perempuan sebagai UMKM tadi. Kiki geser lagi nih ke Pak Adi Santoso nih. Delegasi negara-negara mana aja nih Pak Adi yang nantinya akan hadir pada event W20 di Provinsi Kalimantan Selatan? Ya, ada beberapa narasumber yang nanti pada saat seminar internasional itu dilaksanakan hadir langsung dan melalui jaringan dari negara Italia ya. Kemudian ada Prancis, lagi dari Prancis, kemudian Meksiko, satu lagi dari Meksiko, dari Rusia, kemudian dengan moderator dari negara Korea ya, Bukan dari Korea Selatan. dari Korea Selatan sebagai narasumber, kemudian delegasi-delegasi luar tentunya terkait dengan aktivis peran gender di Indonesia di seluruh daerah yang ada di Indonesia akan datang ke Kalimantan Selatan. Informasi arahan dari tim pusat kurang lebih 100 lah delegasi luar yang nanti akan datang ke Kalimantan Selatan dari berbagai negara, dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Lebih banyak itu hadir melalui jaringan, dalam jaringan. Jadi nanti seminar internasional itu dilaksanakan, ada link khusus yang bisa diakses oleh peserta dari berbagai negara yang ada di dunia, kira-kira seperti itu. Oke, wah seru banget nih pastinya Pak ya Ibu. Insyaallah. Dan kemudian Bu, tema apa nih yang diusung oleh Provinsi Kalimantan Selatan pada penyelenggaraan event W20? Ya, sebagaimana yang ada di logo, Recover Together Equally itu adalah tema khusus di dalam pelaksanaan W20 di Indonesia. Ada beberapa tempat yang sudah menggelar, untuk di Kalimantan Selatan adalah side event yang keempat untuk gelaran W20 di Indonesia. Itu. Yang keempat ya Pak ya. Nah, kemudian apa nih yang diharapkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan dari keberhasilan event W20 sendiri? Kita berharap bahwa dari gelaran W20 di Kalimantan Selatan ini berdampak positif, utamanya peningkatan peran gender dalam rangka pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang secara global termasuk di Indonesia dan Kalimantan Selatan pada khususnya. Kita sadari bersama bahwa dengan pandemi COVID kita sangat terpuruk ya kehidupan masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan, bidang ekonomi, kemudian pemulihan,
bidang kesehatan dan sebagainya, kemudian pelaksanaan vaksinasi dan lain sebagainya. Melalui W20 ini kita ingin menunjukkan bahwa peran gender dalam rangka pemulihan pasca pandemi COVID di Kalimantan Selatan ini benar-benar bisa ditunjukkan, kira-kira seperti itu. Oke, kita Saya bisa nambahkan Oh, lagi? silakan Ibu, silakan. Iya. Iya, yang kita harapkan dengan adanya pelaksanaan di Kalimantan Selatan ini adalah dengan diangkatnya isu terkait dengan akses kesehatan perempuan ya, yang mana ini adalah nanti dalam pembahasan seminar itu nanti akan dibahas oleh para pemimpin anggota G20 di negara anggota ini untuk dapat dibahas apa nanti kebijakan-kebijakan nanti akan mereka buat selanjutnya. Selain itu juga adalah kita dengan adanya permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang ada itu negara-negara sebagai perserikatan di G20 itu adalah nanti dapat memberikan bantuan kepada Kalimantan Selatan terkait dengan isu-isu kesehatan perempuan, misalnya bagaimana program untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi serta stunting. Nah, itulah yang kita harapkan dengan tema yang ada di Kalimantan Selatan itu dapat mengungkit juga investasi di daerah kita untuk lebih maju lagi sesuai dengan temanya adalah recover together, recover stronger. Pulih kita bersama, pulih kita lebih maju lagi, terutama adalah untuk meningkatkan ekonomi perempuan ya yang berperan aktif dalam hal pembangunan, terutama adalah dalam menunjang tadi SDGs tadi, pembangunan berkelanjutan. Ya. Oke, nah sebelum Kiki akhiri nih gitu kan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Husnul dengan Pak Adi Santoso, mungkin masing-masing ada statement terakhir yang mau disampaikan terkait menghimbau mungkin kepada masyarakat tentang event W20 yang nanti akan diselenggarakan di Kota Banjarmasin. Silakan mungkin dari Ibu Husnul dulu. Ya, yang mana dengan adanya event W20 ini adalah agar perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Selatan untuk lebih dapat mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya berperan untuk meningkatkan ekonomi tentunya agar kita tidak terpuruk dengan adanya pandemi COVID ini dan kita dapat lebih maju lagi dan juga untuk mencapai adanya kesetaraan bagi perempuan itu sendiri. Oke, silakan Pak Adi Santoso. Ya, terkait dengan pelaksanaan W20 di Kalimantan Selatan, kami ingin mengajak seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan, terutama pada saat kegiatan seminar internasional itu digelar, dan linknya itu bisa ditanyakan kepada seluruh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak seluruh kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan keikutsertaan seluruh masyarakat di dalam jaringan tentunya bisa menambah wawasan, kemudian mengetahui kemanfaatan dari pelaksanaan W20 di Kalimantan Selatan. Sekali lagi kita berharap dengan digelarnya kegiatan-kegiatan, rangkaian kegiatan di W20 di Kalimantan Selatan ini berdampak positif dalam rangka kita bangkit bersama dari keterpurukan dari semua aspek dengan adanya wabah bencana COVID-19. Kira-kira seperti itu. Oke, kita pulih bersama, kita bangkit bersama ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih banyak nih. Oke, terima kasih Ibu, buat Ibu. Bapak. Terima salam kasih. sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Semangat. Semangat terus. Semangat. Terima kasih sudah berkesempatan nih mau hadir ke sini di konten YouTube-nya milik UKPBJ Kalsel. Oke, baik. Oke, sahabat bagimu, selesai sudah hari ini bincang-bincang Kiki dengan orang-orang hebat pastinya. Oh ya, jangan lupa ya, dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua informasi yang tentunya menarik buat bisa kalian simak nantinya. Oke, see you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa, pasti bisa. Recover together, recover stronger, bergerak, yes! Bagimu Podcast.